Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asri Nur Aina, salah satu dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di prodi ini saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya kebijakan publik, public policy analysis, studi implementasi dan evaluasi kebijakan, kemudian administrasi keuangan, human service organization, administrasi perpajakan dan retribusi, seminar masalah administrasi publik, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kebijakan publik merupakan salah satu subkajian dalam ilmu administrasi publik, yang mana dalam mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep dari kebijakan publik itu sendiri, sistem kebijakan, pendekatan kebijakan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 4, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan total pertemuan sebanyak 16 pertemuan yang diselingi dengan UTS pada pertemuan ke-8 dan juga UAS pada pertemuan ke-16. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah kebijakan publik ini diantaranya yaitu konsep dan ruang lingkup kebijakan, pendekatan kebijakan, model-model kebijakan, proses kebijakan, identifikasi dan perumusan masalah, menyusun agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada mata kuliah kebijakan publik ini, saya menggunakan beberapa referensi, baik itu dari modul, kemudian buku, artikel, serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah kebijakan publik ini, diantaranya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kebijakan publik, mampu menjelaskan makna, ruang lingkup kebijakan, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan berdasarkan studi kasus. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan kajian kebijakan dan menghasilkan catatan kebijakan atau policy memo, uraian kebijakan atau policy brief, dan juga kertas kerja kebijakan atau policy pattern. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah kebijakan publik ini yaitu delivery, interaction, dan juga assessment atau DIA. Di mana metode ini digunakan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara komprehensif, aktif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi dengan pendekatan kontekstual dan relevan dengan isu-isu aktual sehingga mahasiswa dapat memahami konsep secara aplikatif. Di mana pada tahap delivery ini saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint dan juga beberapa media lainnya. Tahap interaction, saya fokuskan pada diskusi dua arah dengan mahasiswa yang mana membahas terkait studi kasus, problem solving agar mahasiswa juga terlibat aktif dan berpikir kritis dalam mengembangkan kemampuan argumentasinya. Berikutnya, tahap assessment dilakukan untuk melakukan evaluasi sumatif dan juga formatif berupa kuis, tugas reflektif, maupun proyek kolaboratif untuk mengukur pemahaman serta keterampilan mahasiswa secara holistik. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan publik itu sebatas teori saja, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir secara sistematis, solutif, dan konseptual pada berbagai isu-isu dalam kebijakan publik itu sendiri. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-11 yang membahas terkait implementasi kebijakan publik serta perkembangan teori implementasi kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jadi hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah kebijakan publik ya. Jadi untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas terkait implementasi kebijakan dan juga teori dalam implementasi kebijakan publik itu sendiri. Nah, pekan lalu di minggu ke-10 kita semua sudah belajar terkait formulasi kebijakan yang mana seperti yang sudah kita bahasakan di awal ya, formulasi implementasi itu adalah bagian dari siklus kebijakan. Oke, sebelum kita lanjut, saya coba refresh kembali nih ke adik-adik. Jangan sampai ada yang lupa. Masih ingat enggak dengan materi-materi yang pekan lalu tentang formulasi kebijakan? Ada? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa siklus kebijakan publik itu adalah serangkaian tahapan di mana yang menggambarkan bagaimana kebijakan itu dibuat, dilaksanakan, dan dievaluasi. Oke. Formulasi kebijakan masih ingat? Adapun tahapan-tahapan kebijakan itu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua penetapan agenda, yang ketiga
ketiga perumusan kebijakan, dan yang keempat itu legitimasi kebijakan, dan yang kelima implementasi kebijakan, dan yang terakhir itu evaluasi kebijakan. Ya, jadi itu tadi sedikit materi ya di pekan lalu terkait siklus dan juga formulasi kebijakan itu sendiri. Ada lagi yang mau mengingat-ingat kembali tentang materi kita sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertemuan ke-11, tapi sebelum kita lanjut ke pertemuan ke-11, silahkan adik-adik buka dulu absensinya. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisi absensi. Ya, silahkan dibuka, di Syam oke. Ingat, absen dirinya sendiri, jangan diabsenkan temannya ya. Sudah selesai absennya? Sudah, Ibu. Oke. Baik, kita masuk ke materi hari ini ya, membahas terkait implementasi kebijakan publik dan juga teori implementasi kebijakan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran terkait pertemuan ke-11 ini, yang pertama, adik-adik setelah mengikuti pertemuan ini mampu mendeskripsikan apa itu implementasi kebijakan dalam kebijakan publik. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan perkembangan teori dari implementasi kebijakan publik itu sendiri. Dan yang ketiga, itu mampu menjelaskan permasalahan implementasi kebijakan publik berdasarkan teori implementasi kebijakan publik. Ya, jadi dalam kelas ini nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok, yang mana nanti kita akan berdiskusi terkait kasus-kasus implementasi kebijakan yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya, nah ini adalah definisi terkait implementasi kebijakan itu sendiri. Teman-teman bisa lihat ya di layar di sini menurut Anderson dari buku Anderson yang saya kutip, implementasi itu dijelaskan sebagai salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus dalam kebijakan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, rangkaian atau tahapan dari salah satu siklus kebijakan itu sendiri. Implementasi ini dilihat sebagai administration of the law in which various actors, jadi banyak sekali menggabungkan kerja-kerja dari beberapa aktor, kemudian organisasi, banyak prosedur di dalamnya. Tujuannya satu, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan di dalam formulasi kebijakan. Nah, berikutnya dari buku Rian Nugroho, di sini dijelaskan bahwa implementasi kebijakan itu adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, adapun langkah yang bisa digunakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program itu dengan 2 cara. Yang pertama, bisa melalui mengimplementasikan langsung program tersebut, atau yang kedua melalui kebijakan derivat atau kebijakan turunan ya. Bisa dilihat di sini kebijakan derivat. Jadi, kalau teman-teman melihat apa sih itu kebijakan derivat? Ya, kebijakan derivat itu adalah kebijakan turunan ya yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah di bawahnya. Jadi contoh, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang namanya peraturan menteri. Kemudian diturunkan lagi ke pemerintah daerah. Itu yang disebut dengan kebijakan derivat karena dia diturunkan ke pemerintah di bawahnya. Oke. Nah, ada perhatian terhadap implementasi kebijakan adik-adik. Jadi dalam tahap implementasi kebijakan ini sempat tidak menjadi perhatian karena para ahli sebelumnya, ya para pakar itu menganggap bahwa kebijakan itu pasti sudah akan bagus kalau sudah direncanakan. Ternyata seiring berkembangnya waktu, ya para pakar itu menyadari bahwa implementasi ini adalah salah satu faktor yang paling sering terjadi kegagalan di dalamnya, sehingga kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan karena ada kesalahan di dalam implementasi. Dan para pakar itu mulai mengalihkan perhatiannya itu di tahun 1970. Para pakar dan pemangku kebijakan mulai berkembang itu di tahun 1970-an, di mana pada tahun tersebut berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab kegagalan kebijakan itu ada di dalam tahap implementasi. Sehingga di tahun itu mulai bergeser nih, ya para pakar sudah mengalihkan perhatiannya juga terhadap implementasi kebijakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah generasi atau perkembangan teori dari implementasi kebijakan. Ada generasi 1 sampai generasi 4. Generasi 1, ya, generasi 1 ini kita masih membahas menggunakan pendekatan case study. Ya, case study di mana dijelaskan bahwa tujuan studi kasus biasanya itu diarahkan untuk mengetahui mengapa implementasi tersebut itu gagal dilaksanakan. Biasanya dia menggunakan pendekatan kualitatif.
Jadi di dalam case study ini, teman-teman, ada beberapa analisis yang biasa dilakukan. Nah, salah satunya ini adalah The Eightfold Path dari Eugene Bardah. Ini adalah 8 langkah yang dilakukan oleh Eugene Bardah dalam melakukan analisis kebijakan di beberapa kasus, ya. Jadi mulai dari define the problem sampai pada tell your story. Jadi mulai dari mendefinisikan masalahnya sampai kemudian menjelaskan masalahnya itu, kemudian diberikan alternatif sampai diberikan keputusan dan diceritakan apa yang terjadi dari awal. Ya, ini adalah langkah-langkah dari Eugene Bardah. Nah, berikutnya yang generasi case study ini, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya. Jadi cara menjelaskan case study ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jadi dia menjelaskan kegagalan-kegagalan itu dan kemudian memberikan yang namanya preskriptif. Apa itu preskriptif? Itu adalah, kalau di bahasa medisnya itu resep, rekomendasi, saran. Itu yang disebut dengan preskriptif. Nah, ya. Namun generasi 1 ini memiliki limitasi atau memiliki keterbatasan, yaitu proposisi yang dihasilkan itu hanya berlaku di lokasi-lokasi studi kasusnya. Tidak bisa berlaku di semua wilayah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini masuk ke generasi building model, membangun sebuah model, ya, di mana pada generasi kedua ini menjelaskan bagaimana dengan menggunakan kerangka teori, yaitu variabel yang menyebabkan adanya perbedaan antara output dan objektif dan antara outcome dengan juga goals-nya. Nah, dalam pendekatan building model ini yang paling dikenal itu ada 2 kelompok, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Oke, apa itu pendekatan top down? Nah, pendekatan top down itu identik dengan command and control. Ada yang tahu apa itu command and control? Oke, silahkan Hikmah. Menurut itu Bu, command and control, kalau command itu pemandu, sedangkan control itu mengawasi, yang dimana pemerintah memandu dan mengawasi kebijakan itu. Terima kasih Hikmah, ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Hikmah itu benar, ya, command and control, di mana pemerintah di sini tugasnya memberikan arahan, memandu dan juga mengontrol kebijakan yang telah diberikan. Jadi semua kontrol itu ada di top down, di atas, ya, ke bawah. Jadi dari pemerintah atas ke berikutnya. Ini adalah pendekatan bottom up. Nah, pendekatan bottom up ini adalah kebalikan dari top down, ya. Bottom up itu dia berangkat dari bawah ke atas. Nah, pendekatan bottom up ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan top down tadi, ya, karena menganggap top down ini terlalu mengekang objek yang dituju, objek kebijakan, sehingga tidak mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari si objek kebijakan tersebut, sehingga muncullah pendekatan bottom up ini. Bottom up ini dipelopori oleh Elmore tahun 1978, Lipsky, Berman, dan juga Hergen dan Porter. Nah, yang mana fokus perhatian dari pendekatan bottom up ini yaitu pada peran street level birokrat dan kelompok sasaran. Jadi pemerintah yang paling bawah dan juga masyarakatnya, ya. Nah, kemudian pendekatan bottom up, para penganut pendekatan bottom up ini percaya bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran itu dilibatkan, karena mereka sebagai penerima dari kebijakan itu sendiri. Oke. Nah, berikutnya ini adalah tabel rekapitulasi dari perbedaan antara top down dan juga bottom up. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, di sini, ya. Adik-adik bisa lihat di sini fokus awalnya top down itu berada di kebijakan pemerintah, sedangkan bottom up itu ada di jaringan implementasi di paling bawah. Oke. Berikutnya generasi ketiga, ya. Nah, generasi ketiga di sini adalah generasi more scientific. Ya, apa itu more scientific? Teman-teman bisa lihat bahwa more scientific di sini generasi ketiga itu sudah mengkombinasikan atau mengembangkan studi implementasi itu ke arah yang lebih saintik, ya. Nah, di sini Gogin et al. Mengatakan bahwa penelitian implementasi itu makin diakui kadar keilmiahannya, maka perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, memperjelas konsep-konsep yang digunakan, terutama konsep implementasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, memperbanyak kasus yang akan distudi sehingga memberi ruang yang lebih baik untuk menjelaskan hubungan kausal guna menjelaskan fenomena implementasi. Kemudian yang ketiga, membangun model dan indikator dan berani melakukan perbaikan terhadap persoalan. Nah, di sini penekanan generasi ketiga itu lebih kepada penggunaan
pendekatan-pendekatan saintifik, ya. Nah, berikutnya ada kandidat generasi 4. Kalau generasi 4 ini ada beberapa teori yang menjadi kandidat. Yang pertama adalah communication theory. Teman-teman bisa lihat ya, communication theory ini dijelaskan untuk memahami hubungan antara berbagai tingkatan pemerintah. Berikutnya ada regime theory. Regime theory dikembangkan oleh Robert Stoker untuk menjelaskan fenomena implementasi menurut teori yang dipahami, di mana implementasi itu harus dipahami sebagai aktor-aktor yang memiliki nilai yang ingin diwujudkan dalam proses implementasi itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa kandidat dari teori generasi keempat. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Aulia. Ya baik Bu, saya mau bertanya Bu, jadi bagaimanakah itu contoh kebijakan penerapan bottom up dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah itu sendiri Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana contoh real dari pendekatan bottom up yang biasa dilakukan di pemerintah daerah. Nah, teman-teman, salah satu yang biasa dilakukan pemerintah daerah dalam pendekatan bottom up itu ketika menyusun kebijakan di dalam dokumen perencanaan, ya, jadi yang biasa kita kenal dengan dokumen RPJMD, Renstra, ya di situ ada proses ya yang namanya proses musrenbang. Tahu musrenbang apa? Musyawarah perencanaan pembangunan ya. Musyawarah rencana pembangunan, di mana dalam musyawarah ini semua perwakilan masyarakat itu akan diminta untuk hadir memberikan apa saja masukan-masukan terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Ada juga yang namanya FKP. Apa itu FKP? Forum Konsultasi Publik. Nah, forum konsultasi publik di mana nanti pemerintah akan memberikan gambaran. Ini loh yang akan dijalankan selama 5 tahun atau 1 periode ke depan. Dan nanti di situ akan diberikan masukan dari perwakilan-perwakilan ya masyarakat, kemudian LSM, swasta, dan itu adalah salah satu contoh pendekatan bottom up itu dilakukan untuk menampung apa-apa saja yang diinginkan oleh masyarakat atau lapisan terbawah di dalam pemerintah daerah itu sendiri. Oke, mungkin itu ya, Aulia. Baik, berikutnya saya akan coba bagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama di sebelah kanan saya, kemudian kelompok kedua di sebelah kiri saya. Nah, tugas kalian di sini yaitu coba cari satu contoh kasus implementasi kebijakan, ya baik itu di jurnal nasional ataupun internasional, dan kemudian nanti saya minta satu-satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasil dari jurnal yang dibaca, artikel yang dibaca. Oke, bisa? Oke, silahkan mau diatur tempat duduknya, dibagi menghadap belakang, bisa sambil diskusi, ya. Oke. Sudah diskusi, sudah menemukan apa masalah-masalah implementasi kebijakan yang ada di sekitar kita? Oke, saya minta satu-satu perwakilan pertama mungkin dari kelompok kiri saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari diskusi dari kelompok kami yaitu membahas tentang implementasi kebijakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang kami khususkan di Kabupaten Pindrang. Nah, terdapat adapun permasalahan yang kami temukan, permasalahan terbesar yang kami temukan yaitu masih terdapat banyak nelayan yang belum terdaftar dalam program tersebut. Nah, ini diakibatkan oleh 2 faktor yang mengakibatkan banyak nelayan yang belum mendapatkan program kartu tersebut. Yaitu yang pertama, masih kurangnya sosialisasi secara merata di masyarakat. Yang kedua, masih ditemukan data nelayan yang tidak valid dengan data kependudukan. Oke, terima kasih ya kelompok kiri, beri aplaus dulu. Oke, berikutnya saya persilakan kelompok sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi kelompoknya kami itu mengambil salah satu kasus yaitu implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Muara Tengah, Kabupaten Poso. Dari mana kasus stunting di Kabupaten Poso itu sangat tinggi Bu. Di mana kalau menurut datanya sendiri itu untuk di tahun 2025 ada kurang lebih 19,8%, yang tentunya ini menunjukkan bahwasannya tingkat kasus stunting
pertumbuhan yang dimana kita ketahui bahwasanya stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang anak yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang terlalu lama kepada bayi atau selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, hal itu tentu berpengaruh pada dua aspek, yaitu aspek pertumbuhan dan perkembangan. Di mana aspek pertumbuhan itu seperti tinggi anak yang kurang dibanding seusianya, dan aspek perkembangan yang dimana perkembangan kognitifnya yang jauh lebih lambat dibanding seusianya. Dimana kenapa diambil ini kasus stunting, karena terdapat regulasi yaitu Perpres pada nomor 72 tahun 2021 yang berisikan tentang penurunan angka stunting. Jadi juga peran pemerintah untuk mensosialisasikan tentang permasalahan stunting bisa seimbang dan juga kesehatan tersebut. Oke, Siva berikan aplaus dulu untuk kelompok dari Siva ya. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, adik-adik dalam implementasi kebijakan memang banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia di mana banyak kegagalan-kegagalan terjadi di implementasi. Apa yang dituangkan di dalam regulasi terkadang tidak bisa terlaksana karena ada beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa teori yang digunakan. Jadi teori-teori yang tadi itu bisa dijadikan guide atau panduan ya untuk mengidentifikasi di mana sih letak permasalahan dalam proses implementasi tadi. Oke, nah baik adik-adik, sekarang waktunya saya memberikan kuis kepada adik-adik semua. Nanti saya akan tampilkan aplikasi Quizizz. Silahkan masuk ke link Quizizz yang akan saya share, kemudian masukkan angka yang akan tampil di hadapan kalian. Oke, yang sudah join langsung masukkan angka yang ada di layar 068643. Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya masuk? Oke, baik. Kalau semuanya sudah bergabung di dalam link, saya mulai. Oke, ini adalah materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, silahkan. Dalam hitungan ketiga saya mulai ya. 1, 2, 3, selamat mengerjakan. Sudah ya? Sudah selesai semua? Oke. Ya, ada Fahri, juara 1, ada Krisna dan Rizka. Oke. Tadi hasil dari kuis pada hari ini. Ya, untuk melihat sejauh mana kalian memahami terkait materi yang sudah disampaikan ya. Tadi dari jawabannya sudah banyak yang benar semua ya. Itu artinya beberapa teman-teman ini sudah paham tentang apa tadi yang disebutkan, yang saya jelaskan, apa itu implementasi, kemudian bagaimana perkembangannya, dan apa-apa saja teori yang ada di masing-masing era atau generasi dalam teori implementasi kebijakan. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.